Mari kita bedakan artikel ilmiah penelitian yang sudah dibahas tadi dengan artikel ilmiah konseptual berikut ini. Sekali lagi, karena artikel ilmiah konseptual itu dibuat bukan berdasarkan hasil penelitian, maka ada perbedaan terkait dengan gaya tulisan antara artikel ilmiah konseptual dengan artikel ilmiah penelitian. Bedanya apa? Bedanya adalah ditinjau dari segi komponen isi dan sistematika, ini sudah jelas sekali ya, habis pendahuluan langsung hasil. Kalau di artikel penelitian itu habis pendahuluan kan metode dulu baru hasil ya. Itu yang pertama. Yang kedua, judulnya. Di dalam judul, itu artikel ilmiah konseptual itu tidak menggambarkan variabel bebas dan terikat. Ya iyalah, namanya juga bukan artikel penelitian kan. Tetapi persamaannya dengan artikel ilmiah penelitian adalah sama-sama judul itu harus menggambarkan secara jelas isi dari artikel yang ditulis atau objek yang sedang dikaji. Dan sama-sama dibatasi 15 kata saja. Kemudian di bawahnya ada identitas penulis. Ini masih sama dengan artikel ilmiah penelitian tadi. Kemudian abstrak juga masih sama. Cuma bedanya abstrak dalam artikel ilmiah konseptual itu isinya tidak ada latar belakang, metode seperti yang di artikel ilmiah penelitian tadi. Tetapi langsung pada ringkasan isi artikel. Adapun jumlahnya tetap sama, dibatasi 100 sampai 250 kata. Kemudian kata kunci juga masih sama konsepnya, kemudian pendahuluan, hasil, kemudian pembahasan, simpulan, saran, dan referensi konsepnya masih tetap sama dengan yang artikel ilmiah penelitian tadi. Hanya nanti yang berbeda itu biasanya pada penulisan identitas. Jadi ada yang artikel ilmiah konseptual itu sama persis dengan artikel ilmiah penelitian, yaitu identitas meliputi nama lengkap tanpa gelar, surat elektronik, dan asal institusi penulis. Ada juga yang habis nama lengkap itu langsung ke asal institusi. Jadi bergantung pada template yang diberikan oleh masing-masing jurnal tersebut ya. Lah kalau begitu kami kalau mau menulis artikel mengikuti template yang mana Bu? Ya mengikuti saja template dari jurnal yang akan kita tuju untuk publikasi. Jadi saran saya kalau mau menulis jurnal, katakanlah ini ya, sudah punya hasil penelitian atau sudah punya hasil telaah konseptual, mau diterbitkan kemana, itu kita harus cari jurnal sasarannya dulu yang sesuai dengan topik penelitian atau kajian konseptual kita. Habis jurnalnya ditetapkan, barulah kita masuk ke website dari jurnal tersebut untuk mengetahui template dari artikel yang diminta. Nah, setelah itu barulah kita menulis artikel sesuai dengan template yang diminta tersebut. Saran saya seperti itu. Baik, sekarang kita langsung bahas ke artikelnya ya. Nah, ini yang sebenarnya sudah saya bahas waktu itu di pertemuan kedua ya, tapi ini akan saya detailkan lagi ya. Ditinjau dari segi judulnya, tadi sudah saya katakan bahwa judul artikel ilmiah konseptual itu tidak menggambarkan variabel bebas dan terikat, tetapi menggambarkan objek yang sedang dikaji. Misalnya seperti ini, objeknya adalah memposisikan kembali bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing di Indonesia itu sendiri. Ya. Kemudian ini nama penulis dan yang di bawahnya ini adalah instansi dari penulis. Kemudian di bawahnya ada abstrak. Abstrak tadi menggambarkan ringkasan isi artikel. Jadi kalau kita teliti dari sini, maka di sini dimulai dari pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam artikel konseptual ini, yaitu perlunya meninjau kembali posisi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing di Indonesia. Nah, kemudian di sini ada tujuannya. Hal ini perlu dilakukan untuk menentukan model pendidikan dan pengajaran bahasa di Indonesia, dan seterusnya. Nah, kemudian ini loh, tampak jelas bahwa ini artikel ilmiah konseptual itu adalah ini nih, dari kalimat ini. Dengan membandingkan model-model pendidikan bahasa di sejumlah negara dengan pendidikan bahasa di Indonesia, pada paper ini ditawarkan sebuah model pendidikan bahasa yang tidak hanya mengajarkan bahasa sebagai mata pelajaran, tetapi sebagai media pengajaran dengan mempertimbangkan ketiga kelompok bahasa di atas secara demokratis. Nah, di sini tampak jelas kalimat ini menunjukkan bahwa artikel ini bukan hasil dari merangkum ya. Itu sama sekali bukan artikel ilmiah konseptual kalau ditulis berdasarkan hasil rangkuman. Artikel ilmiah konseptual itu ditulis berdasarkan hasil telaah penulis terhadap segala macam referensi, teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan juga penelitian terdahulu.
Maka yang dilakukan oleh penulis ini, Bapak Triwiratno ini adalah beliau ini membahas tentang posisi bahasa Indonesia dibandingkan dengan posisi bahasa daerah dan juga bahasa asing di Indonesia. Tujuannya apa? Untuk menentukan model pengajaran bahasa Indonesia yang tepat. Nah, lalu Bapak Triwiratno ini mengambil berbagai macam referensi, berbagai macam teori tentang model-model pendidikan bahasa. Kemudian, ini menjadi artikel konseptual karena Bapak ini tidak hanya mengumpulkan saja model-model pendidikan di Indonesia, tetapi juga membandingkan antar model pendidikan tersebut, bahkan di sejumlah negara untuk dibandingkan dengan model pendidikan bahasa di Indonesia. Jadi, sudah jelas kan posisi penulis itu melakukan apa dalam rangka menulis artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah konseptual ini, bukan begitu? Nah, kemudian di bawahnya abstrak ada kata kunci. Kata kunci masih sama konsepnya dengan artikel ilmiah penelitian, yaitu diambil dari kosakata-kosakata yang dia menjadi aktor utama nih dari artikel ini. Jadi, ketika kita klik gitu ya di mesin pencarian, kedwibahasaan, moda bahasa literasi. Nah, itu nanti akan dibawa ke judul ini seperti itu. Jadi untuk pengindeksan ya fungsinya kata kunci itu. Kemudian dilanjutkan dengan pendahuluan yang isinya latar belakang ya. Mengapa Bapak ini mengambil topik posisi bahasa Indonesia dibandingkan dengan posisi bahasa daerah dan bahasa asing? Di sini beliau menyatakan beberapa macam alasan, ada pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, lalu tampak sekali bahwa ini artikel ilmiah konseptual karena ada kata-kata ini nih. Setelah mereview beberapa model pendidikan kedwibahasaan, nah artinya beliau ini ada kegiatan untuk mempelajari pustaka, gitu kan? Ya, setelah mereview, jadi beliau ini ada kegiatan untuk mempelajari berbagai macam pustaka tentang model-model pendidikan bahasa di sejumlah negara. Kemudian beliau melakukan evaluasi dengan cara membandingkan model-model tersebut dengan model pendidikan di Indonesia sendiri. Kemudian baru beliau menuliskan gagasan-gagasannya ini. Pendidikan bahasa dan literasi di Indonesia seperti apa. Kemudian ini sudah masuk kepada hasil ya ini ya. Jadi di sini habis pendahuluan tampaknya tidak dibagi menjadi secara template ya, tidak dibagi menjadi hasil dan pembahasan sendiri-sendiri. Ini tampaknya redaksi jurnalnya memang meminta habis pendahuluan itu langsung hasil dan pembahasan dijadikan satu, seperti artikel penelitian punya saya tadi gitu. Jadi ya sudah kalau memang dijadikan satu antara temuan hasil telaah kita sama tafsirannya itu emang dijadikan satu saja seperti itu. Nah, ini adalah model-model tafsirannya. Nah, ini hasil telaah yang lain adalah tentang pendidikan bahasa di latar multilingual dan multikultural. Kemudian sebentar. Mengajarkan bahasa bersama-sama dengan mengajarkan ilmu, bidang ilmu. Nah, ini kemudian implikasinya apa? Setelah mereview beberapa model pendidikan kedwibahasaan di sejumlah negara dan membandingkannya dengan di Indonesia, maka paper ini menawarkan sebuah model pendidikan bahasa yang mempertimbangkan ketiga kelompok bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa asing, dan juga bahasa daerah, yang penerapannya disesuaikan dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing bahasa tersebut. Nah, kemudian penerapan model dalam praktiknya adalah ini mempromosikan bahasa-bahasa daerah sebagai bahasa pengantar, sehingga hendaknya tidak dianggap sebagai distorsi terhadap peranan bahasa Indonesia sebagai alat untuk mengindonesiakan seluruh negara pada konteks modernisasi. Artinya pada saatnya bahasa daerah itu tetap harus diajarkan di samping bahasa Indonesia dan bahasa asing. Itu yang ditawarkan oleh Bapak penulis ini ya. Kemudian di sini juga menuliskan kesulitan yang mungkin akan terjadi pada saat ketiga bahasa itu diimplementasikan dalam model pembelajaran di suatu sekolah. Kemudian ini juga mengusulkan tentang butuh reformasi ya terhadap perancangan kurikulum yang bisa mengimplementasikan ketiga bahasa sekaligus.
Dan kemudian kurikulum ini tentunya juga harus disosialisasikan nantinya. Kalau kurikulum barunya diberlakukan, mesti harus disosialisasikan dengan memberikan pelatihan guru, menyediakan buku ajar, dan juga mengadakan fasilitas dan juga peralatan. Kemudian di sini juga tidak ada simpulan ya, karena oh ya, yang simpulannya diganti dengan implikasi ini ya. Ini tuh simpulan kalau dalam template yang tadi saya berikan. Namun dalam template yang dari artikel yang ditulis oleh Bapak Tri ini tadi rupanya simpulan di sini menggunakan istilah implikasi gitu. Jadi sekali lagi kita tinggal ngikuti saja tujuan dari jurnalnya ya. Template dari jurnal yang akan kita tuju itu. Kemudian seperti biasa diakhiri dengan berbagai macam referensi. Nah, itulah artikel ilmiah konseptual untuk ketika kita tinjau dari segi gaya tulisannya.